Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, ketemu lagi dengan Desmai. Hari ini saya mau bikin video baru lagi yang materinya adalah request dari salah satu teman kita ya, subscriber juga di YouTube channel saya, dimana dia minta dibikinkan video tentang bagaimana caranya memotivasi dan menggerakkan tim gitu ya, atau mengarahkan tim. Nah, waktu saya ngebaca nih komennya dia, saya senang banget gitu ya, langsung excited untuk bikin video apa yang dia mau nih. Karena apa? Karena saya yakin kemungkinan juga banyak sekali teman-teman yang butuh untuk dibuatkan video ini. Mungkin teman-teman yang menjalani bisnis lain atau juga teman-teman yang menjalankan bisnis MCI, sedikit banyaknya materi ini mungkin bisa menjadi pembelajaran juga buat semuanya ya. Saya berharap nanti video ini akan menjadi manfaat buat semua yang sudah menyaksikan. Oke, untuk materi yang kita akan bahas ini, saya punya 5 tips atau 5 cara untuk memotivasi atau mengarahkan tim bisnis kita. Tapi sekali lagi ya teman-teman, apa yang saya sampaikan adalah apa yang saya pikirkan. Jadi no debat ya. Kalau kita berbeda pendapat itu abaikan saja. Yang jelas apa yang saya sampaikan adalah yang saya lakukan dan saya rasakan sendiri. Oke, yang pertama, kalau kita mau tim bisnis kita termotivasi, maka kitanya duluan yang harus bisa menjadi motivasi bagi mereka. Nah, ini caranya gimana gitu ya. Mbak, seandainya saya ini baru loh Mbak di MCI gitu ya, jadi saya juga belum down trip nih, saya juga belum punya level apa-apa di MCI. Gimana saya mau memotivasi tim saya kalau saya juga pencapaiannya masih sedikit gitu. Baik, kalau menurut saya, sekecil-kecilnya apa yang sudah kita hasilkan dari bisnis MCI itu bisa menjadi motivasi bagi siapapun. Tinggal bagaimana kita mengolah informasinya supaya membuat mereka tertarik untuk melihat, kemudian menjadi motivasi untuk mereka juga mendapatkan hasil yang sama. Jadi nih buat teman-teman yang baru banget gitu ya, belum down trip juga, belum naik level juga gitu, apa yang bisa disajikan untuk bisa memotivasi tim, teman-teman bisa melakukan dari yang paling simple dulu. Jadi teman-teman bisa upload atau tunjukkan di mana teman-teman itu hari ini sudah melakukan prospek atau sudah melakukan demo ke siapa gitu ya. Terus teman-teman juga boleh tunjukkan bahwa oh aku hari ini abis follow up orang nih, alhamdulillah ya responnya itu bagus loh teman-teman gitu. Jadi akhirnya mereka akan merasa bahwa oh upline-ku juga kerja ya gitu ya. Jadi dia punya tim, aku jadi membernya dia, tapi dia nggak santai-santai aja. Nah, jadi itulah yang bisa membuat mereka termotivasi untuk bergerak juga ketika mereka melihat pencapaian-pencapaian teman-teman atau program kerja teman-teman. Jadi misalnya kayak lagi demo gitu ya, di-upload supaya timnya juga lihat. Kalau misalnya lagi closingan juga di-upload gitu. Hari ini chat ke siapa atau berhasil closing, itu juga harus ditunjukkan gitu. Mau secara di timeline gitu ya, di timeline sosial media, atau teman-teman mau internal di dalam grup. Kalau teman-teman bikin grup ya, yang jelas apa yang teman-teman lakukan harus dilihat oleh tim bisnis teman-teman, sehingga dia akan berkaca ke teman-teman, sehingga akan mau bergerak juga sekencang seperti yang teman-teman lakukan. Jadi kita nggak bisa berharap tim kita termotivasi atau tergerak atau mudah untuk diarahkan gitu ya, ketika dia tidak melihat apa yang kita lakukan duluan, karena kita otomatis akan menjadi kiblat bagi mereka ya. Artinya mereka akan berkaca sama kita itu. Kalau kita tidak melakukan apa-apa ya, mereka juga tidak akan bergerak karena dia merasa tidak termotivasi oleh siapapun. Seperti itu. Yang kedua, untuk membuat tim kita terus mau jalan gitu, terus mau bergerak, caranya adalah dengan teman-teman harus bisa menjaga komunikasi dengan baik ya. Sejauh ini bagus aja sih Mbak, saya sering chat-chatan gitu ya, nanya gimana nih hari ini udah prospek kemana gitu, hari ini udah closingin siapa. Yang seperti ini justru harus teman-teman hindari ya. Komunikasi yang baik itu sebenarnya tidak harus terus-terusan berbicara tentang bisnis, karena dengan seperti itu maka teman-teman akan membuat tim teman-teman itu kurang nyaman ya.
Jadi menjaga komunikasi yang benar kalau menurut saya adalah sering hangout bersama tim yang di dalam situ tidak ada membicarakan tentang bisnis. Ya, jadi teman-teman mendekatkan diri dengan mereka dan bisa memahami, oh yang ini orangnya seperti ini, yang ini sukanya seperti ini, yang ini ternyata sifatnya seperti ini. Jadi kita bisa ngebaca karakter setiap tim kita dengan di dalam situ tidak ada konteks bisnisnya. Jadi kita misalnya hangout sama dia, kita jalan, jemput gitu ya, kita ke mall bareng, kita belanja bareng, tapi sama sekali tidak ada berbicara tentang bisnis. Tapi nanti di dalam perjalanannya ketika kita jalan, makan sama-sama, ngobrol, di situ sebenarnya akan tergali. Ya akan tergali apa sih yang bikin dia itu susah gitu ya, apa yang sebenarnya dia kurang paham ya, atau impiannya apa, maka semua akan tergali dari situ. Cuman teman-teman memang harus sabar dulu ya. Jadi jangan semua itu disangkut pautkan dengan urusan bisnis. Tapi di sini kita bagaimana untuk bisa terus punya komunikasi baik secara personal dengan tim bisnis kita, sehingga dia akan terus bergerak bersama kita karena dia menemukan kenyamanan dari apa yang kita lakukan ke mereka. Yang ketiga, teman-teman usahakan untuk bisa menarik tim bisnis kita yang menurut teman-teman dia potensi masuk ke dalam circle kita ya. Banyak sekali orang-orang yang sebenarnya dia potensinya bagus ya, dia punya kemampuan komunikasi dengan orang lain juga baik. Sayangnya dia berada di circle yang kurang tepat. Jadi pertemanannya mungkin yang kurang baik ya, atau orang-orang yang negatif ya, orang-orang yang toksik, sehingga dia terikut di dalam circle tersebut. Nah, ketika kita bisa melihat bahwa ternyata dia punya potensi bagus, kita yang usaha untuk narik dia masuk ke circle kita, di mana circle kita itu adalah isinya mungkin tim bisnis kita yang udah leader-leader, terus juga udah punya impian yang kuat, ya kan? Terus juga udah punya vibrasi yang bagus di dalam circle tersebut. Makanya kita tarik dia untuk bisa masuk ke circle kita, untuk bisa lebih positif lagi dan merasakan vibrasi yang baik dari circle yang sudah kita punya. Maka dia akan terus bergerak. Selanjutnya yang keempat, teman-teman berusahalah untuk bisa menggali impian dari tim kita. Jadi kalau saya pribadi, seandainya saya lagi hangout sama tim saya dan saya tidak berusaha untuk membuat banyak dari tim saya untuk kumpul jadi satu gitu, enggak. Biasanya saya sih lebih ke personal. Jadi misalnya saya punya tim yang belum punya member sama sekali gitu ya, saya ajak dia jalan, saya ajak dia makan, nanti kita ngobrol tentang kehidupan, saya ngobrol tentang anak, yang cerita tentang anaknya dia nanti disangkut pautin sama anak saya misalnya gitu kan, ada kesamaan di mana, akhirnya nanti akan tergali apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi impian, semua akan tergali. Nah, ketika kita sudah bisa menggali apa yang dia sampaikan ini, sangat mudah buat kita masuk ya, sebagai pihak yang menawarkan kondisi yang lebih baik lagi, atau pihak yang menawarkan untuk impiannya itu gampang sebenarnya untuk dia dapetin kalau dia mau kenalan dulu lebih dalam dengan bisnis kita. Nah, jadi seperti itu teman-teman, berusahalah untuk terus senggol tentang impiannya. Kalau dia mungkin ada merasa stop gitu ya, nggak ada perkembangan, ya nggak ada pertumbuhan, atau dia sedang ada di zona nyaman, teman-teman masih ada untuk dia, untuk mengingatkan lagi tentang impiannya, untuk menggali lagi apa kamu kesulitannya apa di sini, kamu punya masalah apa di sini, dan kita berperan sebagai problem solving buat dia gitu. Jadi sejatinya sih seperti itu yang harusnya kita bisa lakukan untuk terus menggerakkan tim jaringan kita. Yang terakhir, poin kelima, teman-teman bisa ajak tim bisnis teman-teman untuk punya satu leader idola. Wah, jadi kalau di kita nih di MCI, kita kan punya urutan upline tuh ya, sampai ke leader atas gitu. Nah, teman-teman bantu untuk arahkan tim bisnisnya untuk punya satu leader idola. Nah, kamu idolain siapa gitu? Kalau di MCI kamu kira-kira paling suka sosoknya siapa nih gitu. Nah, dari situ ketika dia sudah memilih satu orang misalnya ya, siapa gitu yang dia seneng banget, iya mbak aku seneng banget lihat dia itu udah cantik gitu ya, terus kayaknya juga kalau ngomong tuh lembut banget, terus juga
ramah gitu ya. Terus pokoknya aku suka banget Mbak lihat dia. Jadi dengan kita melihat bahwa dia sudah punya satu leader idola, maka nanti kita bisa arahin dia untuk bergerak sama seperti si leader idolanya. Jadi kita bisa ngebumbuin gitu ya. Nah, kalau kamu udah suka banget nih sama leader tersebut, kamu stalking aja terus gitu ya, pelajarin, terus lihat aja tuh story-nya tiap hari gitu ya. Di Instagramnya lihat tuh story-nya, di Facebook lihat tuh story-nya. Pokoknya pelajarin apa yang dia lakukan, sehingga kamu juga akan mudah mendapatkan apa yang seperti dia dapetin gitu ya. Kalau secara level ya mungkin nggak bisa sebanding ya gitu, karena otomatis karena dia sudah menjadi leader idolanya kita, otomatis pasti di atas dari kita kan. Tapi apa yang sekarang leader tersebut capai adalah masa depan kita loh, ya kan? Jadi kamu tinggal pelajarin aja caranya dia gimana, stepnya gimana, jalanin aja gitu. Nanti kamu punya kesulitan di mana, aku pasti akan bantu untuk arahin lagi selanjutnya. Seperti itu. Nah, jadi 5 poin ini atau 5 tips ini adalah poin-poin yang sudah saya lakukan di tim bisnis saya selama ini, dan saya udah rasain apa aja hasilnya. Saya nggak nyontek di Google ya. Ini benar-benar apa yang saya lakukan ke tim bisnis saya, dan ada yang berhasil, ada yang enggak, karena kita juga nggak tahu ya. Kita lakukan dengan teknik yang sama, kita lakukan ke orang yang berbeda, hasilnya juga pasti akan berbeda. Jadi tidak akan selalu berhasil, tapi juga tidak akan selalu gagal. Intinya adalah di sini teman-teman yang proaktif untuk menggerakkan dan memotivasi tim bisnis teman-teman sendiri. Siapa lagi yang bisa menggerakkan, siapa lagi yang bisa memotivasi kalau bukan kita sendiri yang membuat mereka mau bergerak. Oke, itu tadi 5 tips yang sudah bisa saya bagikan ke teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan yang udah request tadi bisa puas ya dengan apa yang saya sampaikan, dan kita semua menghebat bersama tim bisnis kita masing-masing. Saya Desmai pamit dulu, kita akan ketemu lagi di video baru Better Life with MCI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.